Anggun, sungguh anggun sekali. Teknik membedah ikan, benar-benar tiada tandingannya. Ikan ini untukku, aku yang beli. Aku datang lebih dulu, aku yang mau. Peganglah. Berikan padaku, aku yang mau. Semua orang kebagian. Antri, antri. Baik-baik. Ayo pulang makan ikan. Sampai jumpa besok ya. Baik-baik. Siap, siap. Kau siapa? Beli ikan. $20 juta telah masuk melalui Happy Pay. Apakah kalian melihat seorang pria yang melarikan diri? Pria apa? Laki-laki ada di mana-mana. Dasar bocah kau. Di sini hanya ada seorang perempuan yang selain pandai memotong ikan, juga bisa memotong manusia. Dasar bocah, menyingkir biar aku geledah. Di siang bolong, menerobos rumah untuk merampok. Kalaupun aku terpeleset membunuh 1-2 orang, itu tetap pembelaan diri. Sudahlah, tuan muda itu punya fobia kotor. Dia pasti tidak akan datang ke tempat seperti ini. Kumuh dan bau. Menjijikkan. Hei kau, Ayo, lanjut cari. ikanku. Hati-hati. Wanita ini sungguh kuat sekali. Tadi itu tidak sengaja. Aku ini pebisnis yang jujur. Kau, tinggalkan alamatmu. Aku akan kirimkan ikannya padamu. Tidak perlu. Kami sudah terima uangnya. Kami harus menyerahkan barangnya. Aku dari kurir Dongfeng. Pasti sampai ke tujuan. Grup Xiao, Xiao Ye. Halo, ini adalah kartu hitam yang hilang milik Tuan Xiao Ye. Dan juga ikan yang dia beli. Dia benar-benar mengantarkan ikannya. Kartu hitam itu bisa berutang tanpa batas. Dia bahkan tidak tergoda. Dia orang yang menepati janji. Akun, selidiki latar belakangnya. Bawa dia ke sini. Baik. Kau, ada perlu apa kau mencariku? Sebutkan harganya. Menikahlah denganku. Xia Xiaofeng, seorang yatim piatu tanpa orang tua, diadopsi oleh keluarga Xia 3 tahun lalu, punya seorang adik yang punya banyak utang. Kau adalah calon istri yang paling cocok. Sebutkan harganya. Baik, kalau begitu, aku mau. Sejumlah ini. Jika aku menghasilkan uang 10 juta lebih dalam sebulan, itu bisa mengurangi banyak beban keluarga. Sepakat. 1 miliar setiap bulan. Sekarang calon istri pura-pura. Semahal ini, ya. Dasar bocah tengik. Kau bisa lari dari biksu, tapi tidak dari kuilnya. Qingqing adalah putri dari keluarga Huo. Kau adalah putra tunggal keluarga Xiao. Pernikahan kedua keluarga ini sudah pasti. Pernikahan ini, ibu yang putuskan. Kakak Xiao Ye, kue manis buatan tanganku. Cobalah sedikit. Lepaskan suamiku. Pergi, lepaskan suami aku. Aku hanya tahu soal pemikiran kolot, tidak tahu soal cara berpikir modern. Ini sudah tahun berapa? Masih saja menjodohkan. Kau siapa? Kau tadi memanggilnya apa? Dari mana datangnya perempuan rendahan ini? Kau ini siapa sih?
Jiang Ying, kau adalah sahabat terbaikku. Mengapa kau menyakitiku? Bodoh. Huo Qingqing, sebelumnya kau selalu membantuku. Hari ini, tolong bantu aku untuk terakhir kalinya. Mati saja. Mulai hari ini, aku adalah Huo Qingqing. Semua milik keluarga Huo akan menjadi milikku. Dia ternyata tidak mati. Aku paling benci orang yang arogan dan sewenang-wenang. Sekalipun dia orang kaya, dia tidak boleh mencampuri hak kebebasan menikah warga negara. Kau tidak mengenaliku. Mungkinkah dia amnesia? Apa aku mengenalimu? Tentu saja tidak. Aku ini putri tunggal keluarga Huo. Siapa kau? Bahkan untuk mengikat tali sepatuku pun, kau tak pantas. Suamiku, beritahu mereka, aku ini siapa. Bu, ini tunanganku. Dari mana datangnya penggoda ini? Sejak kapan kau merayu kakak Xiao Ye? Dasar bocah nakal, kau berani melakukannya di belakangku. Dia seperti anak macan tutul kecil, sangat galak. Sepertinya sifatmu ini bisa membantuku menyelesaikan banyak masalah. Dalam berbisnis harus jujur. Ayo, kita pergi daftar pernikahan. Pemberitahuan transfer dari Happy Pay, 1 miliar. Terima kasih, bos. Panggil aku apa? Suamiku. Panggil aku apa? Suamiku. Tuan muda, apakah urusan pernikahan Anda sudah diputuskan begitu saja? Bangunlah. Aku dokter. Jangan takut, aku akan selalu menemanimu di sini. Dokter tidak akan pernah menyerah pada nyawa siapapun. Dia bilang dia akan selalu menemaniku, tapi dia melanggar janji. Saat aku bangun, dia tidak ada di sisiku. Terus tingkatkan personel pencarian, temukan dokter wanita itu. Sebelum aku menemukannya, aku hanya butuh seorang istri kontrak. Baik. Syukurlah itu hanya kecelakaan mobil, aku pikir itu perampokan. Satu miliar, tidak boleh kurang 1 perak pun. Kalau tidak, aku akan menuntutmu atas kasus pemerkosaan. Cukup, kita berdua pacaran. Kau menghabiskan semua tabungan keluargaku, membeli rumah, hanya dengan namamu sendiri. Apa kau tidak tahu malu lagi? Itu karena kau sendiri yang mau. Sumbangan sukarela, mengerti? Semua orang punya hati nurani. Keluarga kami sekarang menanggung banyak utang, dan aku sakit-sakitan. Sudahlah, jangan banyak omong kosong. Jika tidak ingin masuk penjara, cepat bereskan masalah ini dengan uang. Binatang, aku. Apakah ini pacar yang kau cari? Sudah, jangan drama. Tidak punya uang ya? Kalau begitu, aku akan menelepon polisi. Jika kalian berani menyentuhku, aku akan menuntut seluruh keluargamu. 1 miliar. Ambil dan pergi. Xiao Feng. 1 miliar. Ambil uangnya dan enyah. Xiao Feng. Baiklah, aku mengakui.
Aku dan Xia Xiaodong memang punya hubungan. Mulai sekarang, kita berdua impas. Pergi. Kak, maafkan aku. Xiao Feng, kami sekeluarga sudah merepotkanmu. Bu, jangan berkata seperti itu. 3 tahun lalu, kalian yang menemukanku di kaki gunung dan membesarkanku seperti anak kandung sendiri. Sekarang keluarga sedang kesusahan. Aku pasti akan menanggung semuanya. Xiao Feng, kau tidak boleh menikah dengan keluarga Xiao itu. Keluarga baik mana yang menikahkan putrinya dengan proses seperti ini? Dia mengeluarkan uang untuk membelimu, hanya agar kau bekerja keras sebagai kuda untuknya. Gaji 10 juta sebulan juga kerja keras, 1 miliar, seharusnya dia bisa kuanggap leluhurku, tapi dia hanya menjadi suamiku. Ragu sedetik pun, itu sama saja tidak menghargai uang. Xiaodong, ingatlah, perasaan bisa mengkhianatimu, tapi uang tidak. Nyonya muda, aku datang menjemput Anda pulang. Aku pergi dulu ya. Xiao Feng, Kak, Xiao Feng, kau terlahir dengan tenaga yang besar. Jika terjadi sesuatu, kau harus tenang. jangan mencari masalah dengan keluarga suamimu. Ayah dan ibu tidak ada di sisimu. Jangan sampai kau dirugikan ya. tidak takut kalau terjadi konflik, aku akan bantu kakakku berkelahi. Ekspedisi Dongfeng harus sampai tujuan. Ayah, ibu, adik. Kalian tenang saja, aku pasti akan menjaga diriku baik-baik dan menjalani hidup dengan baik. Xia Xiao Feng, cepat jujur. Apakah ini pernikahan palsu? Aku dan Xiao Ye saling mencintai dengan tulus. Jangan pikir kami mudah dibodohi. Garam yang kumakan lebih banyak daripada nasi yang kau makan. Kalau begitu, Anda benar-benar asin dan terlalu ikut campur. Pasti kau wanita jahat ini, sengaja merayu dia. Siapa Xiao Ye kami? Dia mau melihat sampah yang berasal dari daerah kumuh sepertimu. Katakan bagaimana kau merayu Xiao Ye. Jujur sekarang. Pada malam yang gelap dan berangin, kakiku terkilir. Stroberi berserakan di tanah. Xiao Ye membantuku memungutinya. Saat itu, tangan kami berdua saling bersentuhan. Tidak mungkin. Xiao Ye punya fobia kotor, dia tidak pernah mengambil apapun dari lantai. Uang jatuh pun tidak dia ambil. Mana mungkin dia memungut stroberi. Benar, tuan muda punya fobia kotor. Tidak mungkin dia memungut sesuatu. Xiao Ye langsung jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Wajahnya hari itu merah seperti stroberi ini. Matanya seperti anggur ini, hitam dan berkilau. Aku katakan pada kalian, aku bukan wanita sembarangan. Aku telah bekerja di Darunfa, membelah ikan selama 10 tahun. Hatiku ini sudah sedingin pisau pembelah ikan itu. Jadi, aku menolaknya. Aku ingin lihat kisah apa lagi yang bisa dia karang. Meskipun aku menolak Xiao Ye, namun dia tetap tidak menyerah. Dia berjuang keras berbuat baik padaku, menggendongku ke rumah sakit, membujukku minum obat. Aku tidak suka rasa pahit. Dia mengupas permen untukku. Siapa yang bisa menolak pria yang matanya hanya tertuju padamu? Ah, aku tersentuh oleh ketulusannya. Dia benar-benar terlalu baik padaku, jadi aku menerimanya. Astaga, untung saja kau menerimanya. Ternyata pasangan sejati selalu berakhir bersama. Xiao Ye benar-benar tergila-gila padamu. Aku hampir menangis terharu. Tuan muda kami selalu dingin dan tidak berperasaan. Gadis licik itu merayunya, lalu dia diusir, bahkan tulang hidungnya patah karena jatuh. Tidak kusangka, tuan muda juga bisa jadi pengemis cinta. Pandangan macam apa itu? Kami bahkan sudah berjanji akan punya 2 anak.
Anak perempuan mirip denganku, dan anak laki-laki mirip dengannya. Apa maksudmu? Jangan-jangan kau hamil? Pantas saja porsi makanmu besar sekali. Dalam waktu sesingkat ini, semua makanan di meja, kau habiskan semua. Benar, kalau aku bilang aku hamil, aku bisa mendapatkan lebih banyak makanan enak. Gawat, dia mau menyebarkan berita bohong besar. Apa kau hamil? Gawat, dia mau menyebar rumor besar. Benar sekali, aku mengandung anak Xiaoye, dan itu kembar. Ini menyangkut keturunan keluarga Xiao. Cepat, ikut aku tes darah. Kalau kau tidak hamil, itu membuktikan bahwa semua yang kau katakan tadi hanyalah omong kosong. Beraninya kau berbohong seperti itu. Lihat saja bagaimana kau akan menyelesaikannya. Xiaoye, dia tahu bahwa Anda sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Dia takut kalau Anda tahu, menantu hamil sebelum menikah, demi nama baik keluarga Xiao. Aku dengan berat hati menggugurkan si kembar itu. Apa? Setiap kali aku terbangun di tengah malam, aku bisa mendengar anak-anak seolah memanggil ibu. Kadang-kadang, aku juga bisa mendengar anak-anak memanggil nenek. Nenek, apakah kau mendengar anak-anak memanggilmu? Astaga, sungguh memilukan. Kakak kedua, kau terlalu kuno. Itu adalah 2 nyawa kecil. Karena sudah hamil, biarkan dia melahirkannya. Bagaimanapun juga itu adalah cucu Anda. Ini bukan salahku. Makanya kenapa porsi makanku besar? Itu karena tubuhku belum sepenuhnya pulih. Benar, saat masa pemulihan setelah melahirkan, aku makan sampai 300 telur dan 100 potongan siku babi. Tuan muda, ini tidak benar. Bagaimana kau bisa membiarkan wanita itu menggugurkan kandungannya? Kau diam. Xiaoye, katakan padaku yang sebenarnya, apa ini benar? Ternyata dia mendengarkan kita. Selesailah, gawat, aku akan ketahuan. Benar, sungguh benar. Aduh, cucuku yang gemuk besar, ternyata ada 2. Begitu saja hilang. Kakak kedua. Kakak kedua. Kakak kedua, astaga, ada apa denganmu? Ibu, Kakak kedua, ada apa denganmu? Kakak kedua. ibu, Nyonya besar. ibu kenapa? Kakak ipar, jangan menakutiku. Cepat bangun. Ibu, Cepat bangun. Menyingkir. Aduh, kalian semua mundur, mundur, mundur. Kalian semua minggir, jaga sirkulasi udara, jangan membuat masalah di sini. Jalan napas lancar, pernapasan normal. Nadi lemah, denyut jantung tidak bertenaga. Apakah di rumah ada kotak obat? ada. Suamiku memang hebat. Dia sepertinya tahu sedikit ilmu medis. Gaya pertolongan pertamanya sangat mirip dengan orang itu. Xiao Feng, Ibu, Xiao Feng, keluarga Xiao kami yang bersalah padamu. Jaga kesehatanmu baik-baik. Setelah pulih, lahirkanlah cucu-cucu yang gemuk lagi untuk ibu. Baiklah. Ibu. aktingmu lumayan bagus. Tentu saja, selama uangnya cocok, aku akan berakting sampai kau menangis, bekerja keras untuk bos, aku tidak akan menolak. Panggil aku apa? Suamiku, Hati-hati, ada telinga di balik dinding. Lain kali jangan sampai salah panggil lagi. tenang saja, aku profesional. Kita berdua, apakah harus tidur di ranjang yang sama? Padahal aku ini masih perawan yang menjaga kesuciannya. Kalau tidak nyaman, Harus tambah uang. baiklah. Jangan.
Jangan, kau sahabat terbaikku. Mengapa kau ingin mencelakaiku? Tidak. Hari ini, tolong bantu aku untuk yang terakhir kalinya. Tidak, pergi sana dan matilah. Wanita ini punya tenaga yang sangat besar. Kau yang memelukku duluan. Lalu kenapa kau tidak mendorongku? Sudah kucoba, tapi tidak berhasil. Bagaimana kalau kau potong gajiku 1 juta? Kita tidur di kamar terpisah. Anak muda, kalian harus menahan diri. Bu, aku naik dulu untuk ganti baju ya. Pergilah. Makan rotinya. Meskipun menantu perempuanku ini tidak berasal dari keluarga terpandang, tapi dia bisa melahirkan anak kembar, aku akan menerimanya dengan lapang dada. Nona Huo, Xiaohan. Bibi, kami datang untuk mengantar undangan pernikahan. Si bodoh Xiaoye itu tidak menginginkanku. Jadi aku akan menikah dengan sepupunya, Xiaohan, dan menjadi kakak iparnya. Adik ipar tidak sopan sekali kau ini. Tidak mau menyuguhkan teh padaku sebagai kakak tertuamu? Kak Han memintamu untuk menyajikan teh. Dengar tidak, tabung gas siapa yang meledak, sampai mengeluarkan 2 anjing liar. Suaranya sungguh tidak enak didengar. Perempuan jahat, kau mengatai siapa? Aku adalah sepupu Xiaoye. Berdasarkan senioritas dan usia, dia harus memanggilku kakak tertua. Kau berani bicara seperti itu padaku? Membanggakan usia tuamu, mau cepat mati ya? Keluarga Huo akan membantu Xiaohan untuk mendapatkan posisi pewaris grup Xiao. Xiaoye yang tidak punya pandangan jauh seperti itu, hanya pantas menemanimu, pergi ke pasar untuk menjual ikan. Kau bermimpi, selama aku masih hidup, tidak akan mungkin aku membiarkan grup Xiao direbut orang. Bibi, ayah Xiaoye sudah meninggal. Kau hanyalah janda tua, apa yang bisa kau lakukan? Kau boleh menggertakku, tapi jangan menggertaknya. Dia adalah ibu kandung dari ayah sponsor utamaku. Apa, kau berani memukulku? Dasar gadis kecil dengan pukulan lemah. Pukulanmu bahkan tidak sebesar siung bawang putih. Silakan pukul aku. Kau bangun sekarang, jangan pura-pura mati. Aku bahkan tidak menggunakan tenaga. Bangun kau. Aduh, Lihat, dia bangun. Kakak ipar, biar aku antar kalian keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. dia bertingkah kasar seperti ini. Ibu pasti marah. Bu, sebenarnya Xiao Feng, dia. Xiao Feng, bagus sekali. Kau masih lapar? Ibu akan menyuruh mereka untuk membuat makaron manis untukmu. Bu, aku juga suka makaron. Makan, makan, makan. Yang kau tahu hanya makan. Xiao Feng baru saja menikah. Sudah tahu cara membelaku. Bagaimana denganmu? Tidak berguna sama sekali. Pergi saja sana, tidak usah dapat apa-apa. Bukankah ibu yang bilang, kita harus menjaga hubungan persaudaraan agar tidak melukai perasaan keluarga? Apa yang aku katakan harus kau ikuti begitu saja. Astaga, aku benar-benar sia-sia membesarkanmu. Pergi. Tiba-tiba merasa Xiaoye agak menyedihkan. Ada apa ini? Macan tutul kecil. Lain kali jangan ikut campur urusan keluarga. Kalau tidak, aku. Aku tahu, suamiku. Tada. Ini
Ini yang aku sembunyikan diam-diam, makaron kesukaanmu. Besok ada pesta pertunangan putri keluarga Huo mau pergi. Pesta. Maksudnya yang itu, yang memakai banyak pakaian cantik, dan ada banyak makanan enak, aku mau. Gadis penjual ikan itu saat memakai gaun malah terlihat seperti putri dari keluarga kaya, sopan dan anggun. Permen kapas. Wah, cantik sekali. Wah. Indah sekali. Cantik sekali, sungguh menawan. Lihatlah, cantik sekali, bukan? Lihat, itu Nona Huo sudah datang. Nona Huo, lama tidak berjumpa. Nona Huo, Nona Huo terlihat sangat cantik. Betul, sangat indah. Iya, sungguh menawan. Nona Huo, kau sangat cantik hari ini. Nona Huo, Anda benar-benar cantik sekali. Aku pergi dulu, sampai jumpa nanti. Baik, sampai jumpa nanti. Nona Huo. Sampai jumpa nanti. Kau terlihat sangat cantik hari ini. Memangnya biasanya tidak cantik? Makan sebanyak ini. Jangan-jangan nanti aku diejek. Sebaiknya cari tempat untuk bersembunyi. Black. Anak nakal, kau menabrakku. Lalu kenapa kalau aku menabrakmu? Kau tahu siapa ayah dan ibuku? Akulah ayahmu. Kalau kau tidak minta maaf, aku akan mendidikmu mewakili ayah dan ibumu. Cepat minta maaf. Nona, siapa namamu? Apa pekerjaanmu? Nama aku Sia, penjual ikan. Penjual ikan berani datang ke sini? Anjing liar yang berpakaian seperti orang terhormat tetap saja anjing liar. Berani-beraninya menyentuh anakku. Kau ingin mati? Anak nakal itu menabrakku, dia harus minta maaf. Kau ingin anakku minta maaf padamu? Memangnya kau pantas? Kami adalah orang-orang dari keluarga Zhu. Ya, seluruh kota Suan tahu itu. Bukan cuma anakku menabrakmu, bahkan jika dia menusukmu, kau tetap harus menerimanya. Aku tidak peduli kau dari keluarga babi atau keluarga anjing. Jika kau tidak minta maaf, hari ini juga aku akan mematahkan lehermu. Kau berani mendorongku dan mengancamku? Kau pikir belut bau yang terkena sedikit garam benar-benar menganggap dirinya makanan laut? Siapa dia dan apa kedudukannya sehingga pantas menghadiri perjamuan keluarga Huo? Bahkan seorang anak kecil diintimidasi, sungguh tidak tahu malu. Menurutku ya, dia hanya menyusup masuk untuk mencari pria kaya. Aku sudah sering melihat wanita seperti ini. Orang udik, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Cepat, keluar sendiri. Atau aku akan panggil penjaga keamanan untuk melemparmu keluar. Lek. Inikah yang disebut masyarakat kelas atas? Mereka hanya menjilat yang kuat dan berbicara kotor. Menurutku kalian tidak ada bedanya dengan preman di pasar sayur. Bocah cilik. Sepertinya hari ini aku tidak hanya akan menjadi ayahmu, aku juga akan menjadi leluhurmu. Yang tua dan yang muda akan kuajari semua. Yang tua dan yang muda akan kuurus semuanya. Apa maumu? Kurasa kau memang butuh diberi pelajaran. Sayang, setelah ini aku harus memanggilmu istriku, bukan? Kakak Han, minum 1 gelas dulu. Dasar tidak berguna, bahkan tidak melihat dirimu sendiri di cermin. Apa kau benar-benar berpikir aku ingin menikahimu? Aku bertunangan denganmu, hanya untuk memanfaatkanku, untuk menyingkirkan semuanya. Wo Qingqing, kau benar-benar tidak tahu diri, masih berani menghalangi jalanku. Aku bisa membunuhmu sekali, dan aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Ayah, aku pasti akan memimpin keluarga Huo, menjadi yang nomor 1 di kota Suan. Huo Qingqing selalu terlindungi dengan baik. Tidak ada yang tahu seperti apa dia. Sekarang orang tuanya sudah meninggal. Inilah kesempatan bagus bagiku untuk menggantikannya. Jiang Ying, kau adalah sahabatku. Kenapa kau menyakitiku? Karena aku ingin menggantikanmu. Bodoh. Nona muda keluarga Huo, dokter jenius. Aku akan meremukan tanganmu, membuatmu tidak bisa memegang pisau bedah kesayanganmu seumur hidupmu. Jangan.
Mulai hari ini, aku adalah nona muda keluarga Huo. Dan semua yang dimiliki keluarga Huo adalah milikku. Nona Xia adalah tamu terhormatku. Kau tidak boleh menyinggungnya. Nona Huo. Xiao Feng, kau menikah dengan Xiao Ye. Aku menikah dengan Xiao Han. Setelah ini kita akan jadi satu keluarga. Aku sudah menyiapkan banyak makanan enak untukmu. Ayo, ikut denganku. Meskipun kau hilang ingatan, tapi hobimu tidak berubah. Kondisi fisikmu juga tidak berubah. Kau masih sangat suka makan permen kapas dan alergi terhadap mangga. Di perjamuan hari ini, semua permen kapas telah dicampur dengan banyak kandungan mangga. Untungnya kau rakus. Jika tidak, kekuatanmu yang seperti banteng itu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Kau. Mengapa kau mencelakaiku? Siapa suruh kau merebut apa yang kusayangi? Jalan menuju kematian sudah di depan matamu. Si cantik, jangan lari. Xiao Han sedang penuh gairah sekarang. Jangan, dia pasti tidak akan menyadari gejala alergi padamu. Lepaskan aku, sebentar lagi. Kau akan mati di bawahnya. Pada saat itu, semua orang akan mengira kau berselingkuh dengan kakak ipar, terlalu bergairah, dan mati akibat serangan jantung saat berhubungan. Skandal incest semacam ini sudah cukup untuk membuat keluarga Xiao kehilangan segalanya dan tercemar namanya. Benar-benar sekali dayung dua pulau terlampaui. Memang aku, Wu Qingqing, meskipun kau punya 9 nyawa, kau tetap saja tidak akan bisa melawanku. Akun, suruh orang menyelidiki semua rekaman pengawasan. Jaga pintu masuk dan keluar perjamuan. Jika menemukan macan kecil, beritahu aku segera. Baik. Itu aroma macaron. Ini rasa makaron. Aku menyembunyikannya secara diam-diam, makaron kesukaanmu. Tuan Xiao, itu area pribadi. Kakak Xiao Ye, apa kau sengaja datang mencariku? Meskipun aku sudah bertunangan, tapi jika kau mau kembali padaku, aku akan ikut denganmu. Jangan berteriak. Ini kamarmu. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Tuan muda punya fobia kotor. Tidak mau terkena darah, jika membunuh, pasti akan memakai sarung tangan. Xiao Ye, Xiao Ye, Xiao Ye. Xiao Ye. Jangan. Aku ingat sekarang. Aku ingat sekarang. Tahan saja. Sebentar lagi rasa sakitnya akan hilang. Gawat, ternyata sebelum aku amnesia, aku adalah seorang pembunuh tanpa perasaan. Dia ingat apa? Mungkinkah dia ingat identitasnya? Ingat apa yang telah kulakukan padanya? Xiao Ye, kita ini kan saudara-saudara, aku kakakmu. Jangan,
Jangan, aku akan memanggilmu kakak, aku benar-benar tidak sengaja, aku dijebak dan dibius. Xiao Ye, Tuan muda, aku sudah memeriksanya. Memang ada obat bius di dalam minumannya. kau, lihat. Kau pantas mati. Gadis kecil, aku datang terlambat. Kakak Xiao Ye, aku juga dijebak. Hari ini adalah pesta pertunangan keluarga Xiao dan keluarga Huo. Yang datang semua adalah tokoh terpandang di kota Suan. Kau tidak bisa mempermalukan putri keluarga Huo di depan mereka, kan? Berani menyentuh istriku. Keluarga Huo harus musnah. Tuan muda, di sini banyak orang dan mata-mata. Nyonya muda perlu dibawa ke rumah sakit. Sebaiknya kita pergi sekarang. Kakak Xiao Ye, Pergi. Tuan muda, ini ditemukan di saku nyonya muda. Nyonya muda mengalami alergi akut, asalkan minum obat tepat waktu, perhatikan pola makan, tidak akan ada gejala sisa. Anda hanya perlu lebih banyak menemaninya. Istirahat beberapa hari akan sembuh. Baik, Akun, usir tamu ini. Ya. Macan kecil, sampai kapan kau akan berpura-pura? ya ampun, ketahuan. Aku ternyata sudah bangun. Ini pasti kekuatan cinta. Katakan, saat pesta pertunangan, kenapa kau sengaja terpancing? Aku ketahuan olehmu. Kau sengaja meninggalkan tanda untukku, jelas-jelas kau sengaja ikut pergi dengan Huo Qingqing. Kenapa kau mempertaruhkan dirimu? Katakan. Mulut sialan, cepat buat alasan agar dia tidak marah. Jika kau berani mengarang cerita lagi, coba saja. Aku mengaku, aku akan mengaku semuanya. Xiao Feng, mulai sekarang kita adalah keluarga. Aku sudah menyiapkan banyak makanan enak untukmu. Ayo, ikut aku. Jebakanmu ini terlalu ceroboh. Kau tahu itu jebakan, kenapa kau ikut dia? Kau tahu ini jebakan, kenapa masih ikut dia? Aku tidak punya masalah apa-apa dengannya. Dia pasti ingin memanfaatkan aku untuk menghancurkanmu. Aku harus membantu membereskan masalah ini. Kemampuan kerja aku harus membuat bos merasa 1 miliar yang dihabiskan itu sepadan. Kau memanggil aku apa? Suamiku, aku kira dia, ditambah Xiaohan itu, bukanlah lawan aku. Siapa sangka dia tahu, aku alergi mangga. Benar-benar tidak adil. Dia mempertaruhkan dirinya sendiri demi aku? Apa dia menganggap serius pernikahan palsu ini? Nih, kau menggigit tangan aku. Maafkan aku, maafkan aku. Lain kali jangan membahayakan dirimu lagi. Kalau kali ini aku tidak datang tepat waktu, kau akan. Aku sudah tahu, kau paling suka makaron. Kau pasti bisa menemukan tanda yang aku tinggalkan. Aku benar-benar cerdik. Sebenarnya aku tidak suka makaron. Jadi, kau suka apa? Aku suka yang berwarna merah dan bulat. Aku tahu, kau suka apel besar. Makan, hanya tahu makan otak kecilmu ini. Selain makan, ada apa lagi? Ada kau juga, suamiku. Jiang Ying, kau adalah teman terbaik aku. Kenapa kau mencelakai aku? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kenapa? Kenapa? Apa yang baru saja kulakukan?
Sadarlah. Sadarlah. Aku seorang dokter. Jangan khawatir. Aku akan selalu berada di sisimu. Hatiku sudah dimiliki orang lain. Aku tidak boleh jatuh hati lagi. Apakah dia sedang memasak atau sedang melakukan sihir? Xiao Ye, cepat masuk, suruh dia menghentikan keahliannya. Bu, dia berasal dari keluarga sederhana. Hal kecil seperti memasak seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Ini racun yang kau buat sendiri. Betul, walaupun tampilannya tidak bagus, tapi rasanya juga tidak enak. Roti ini kelihatannya dipanggang dengan baik. Aku cicipi ya. Xiao Feng, kau tinggal fokus menjadi nyonya muda besar di keluarga Xiao. Biarkan urusan lain dikerjakan oleh pelayan. Lagi pula, mereka dipekerjakan dengan uang. Jadi jangan ragu untuk menggunakannya. Ini menyindirku ya. Aku juga dipekerjakan oleh Xiao Ye dengan uang. Aku tidak boleh hanya makan dan minum gratis di keluarga Xiao. Aku harus mencari pekerjaan. Ibu mertua beragama Buddha, aku tidak boleh membunuh ikan, apalagi membunuh orang. Ada ribuan pekerjaan di dunia. Kalau benar-benar tidak ada, aku akan memungut barang bekas. Saat ini keluarga Huo sudah diambang kehancuran. Huo Qingqing menikah dengan Xiao Han hanya demi harta. Aku paling benci wanita matre. Benarkah, Tuan Muda? Tapi hari ini Nyonya Muda. Transaksi kartunya tidak berhenti. Apakah itu bukan matre? Arti aku mencari uang, bukankah agar istriku bisa membelanjakannya? Kalau tidak, untuk apa aku mencari uang? Tuan Muda bersikap pilih kasih. Sungguh, aku sampai terharu. Coba katakan, apa saja yang dibeli si macan kecil itu? 46 dari tempat daur ulang sampah, 240 dari membagikan pamflet, 60 dari jadi kurir. Dia ini bukan sedang menghabiskan uang, tapi sedang mencari uang. Sedang menghasilkan uang. Dia ada di mana? Berdasarkan rute transaksi ini, perhentian berikutnya seharusnya adalah Shanghai International, anak perusahaan dari grup Xiao. Halo, aku datang untuk mengambil barang bekas. Baik, tunggu sebentar. Oh, bukankah ini nyonya muda keluarga Xiao? Tidak betah menjadi nyonya besar keluarga kaya, malah lari ke sini untuk mengumpulkan sampah. Mungkinkah Xiao Ye mencampakkanmu? Kota Suan benar-benar kecil ya. Berjumpa lagi dengan kalian berdua yang sialan. Shanghai International adalah perusahaan di bawah naungan grup Xiao. Kakak Han, aku adalah manajer umum, dan aku adalah pemegang saham utama. Semua cepat lihat sini, seorang gadis penjual ikan ingin menikah dengan keluarga kaya, akhirnya dicampakkan setelah ditiduri. Bau apa ini? Penjual ikan, pantas saja sudah tercium dari jauh. Bau amis, busuk sekali. Shanghai International kami adalah puncak industri. Betul. Untuk ngumpulin rosok juga harus bergelar sarjana. Aku kenal dia, dengarkan aku. Tidak sembarang orang bisa datang ke sini. Adik laki-lakinya adalah seorang pemerkosa. Hampir saja ia masuk penjara. Dengar tidak, gadis penjual ikan ini punya adik pemerkosa. Sudah dipenjara selama 10 tahun loh. Siapa yang membiarkannya masuk? Cepat keluar. Jangan mendekat. Kau mau melakukan apa? Aku ingat. Mungkinkah dia benar-benar ingat identitas dirinya? Botol minuman ini masih mau? Tidak usah. Aku lebih baik memungut barang bekas daripada membuang waktu dan energiku untuk orang bodoh. Satu botol kosong bernilai 10 sen, sementara kalian tidak berharga sama sekali. Cepat pergi, jangan cari masalah. Aku dulunya adalah pembunuh bayaran. Aku tidak boleh mengungkapkan identitasku. Dasar perempuan rendahan, berhenti! Kakak Han, kau kenapa? Itu penyumbatan benda asing di trakea. Kakak Han, kau tidak apa-apa kan Kakak Han? Penyumbatan benda asing di trakea.
Apa bisa tidak berguna? Cepat panggil ambulans. Oh, baik. Rumah sakit terdekat berjarak 4 km. Ambulans paling cepat tiba dalam 7 menit, sedangkan waktu emas penyelamatan dari asfiksia hanya 3 menit. Aduh, cepat minggir semuanya. Wajahnya membiru keunguan, denyut nadi arteri besar lemah, detak jantung melambat, jantungnya sebentar lagi akan berhenti berdetak. Oksigen harus segera masuk ke tubuhnya. Apa yang dia gumamkan? Sepertinya istilah pertolongan pertama. Aku tidak boleh membiarkan dia menyelamatkannya. Jika tidak, orang lain akan menemukan teknik pertolongan pertamanya dan mengenalinya sebagai dokter jenius saat itu. Dia hanya tukang potong ikan. Apa yang dia tahu tentang menyelamatkan orang? Dia mau membunuh orang. Cepat, cepat hentikan dia. Cepat hentikan dia. Minggir, jangan sentuh Tuan Han kami. Kita harus melakukan krikotirotomi. Buka jalan napasnya. Mana jarum tusuknya? Jika Xiaohan mati, maka dia bersalah atas pembunuhan berencana. Tusuknya pasti meleset. Xiaohan pasti mati. Masih mau menyelamatkan orang. Ada pembunuhan. Cepat telepon polisi. Apa yang kulakukan ini? Dia membunuh Tuan Han. Telepon polisi. Cepat tangkap dia. Adegan ini sangat familiar. Ada pembunuhan. Cepat telepon polisi. Jangan biarkan dia kabur. Tangkap dia. Tangkap. Jangan biarkan dia kabur. Ternyata aku tidak membunuh. Aku menyelamatkan orang. Aku sama sekali bukan pembunuh. Aku seorang dokter. Perempuan jahat ini, di depan semua orang, dia membunuh Tuan Han. Dia hanyalah orang gila yang mengincar masyarakat. Sampah, bajingan. Kita harus membalaskan dendam Tuan Han. Kita harus membalaskan dendam Tuan Han. Ikat dia. Lepaskan aku sedang menyelamatkan nyawa. Dia sudah meninggal, kau masih membela diri. Adikmu seorang pemerkosa, kau seorang pembunuh. Seluruh keluargamu tidak ada yang benar. Aku yang akan melakukannya. Satu orang satu tamparan, pipi wanita itu harus bengkak, bibirnya robek, biar dia tahu akibat menjadi seorang pembunuh. Siapa yang berani menyentuh istriku, akan kuhancurkan dan kuberikan kepada anjing untuk dimakan. Wow, perkataan yang sombong. Suami dari penjual ikan masih berani tampil sok di depan kami. Memangnya kau siapa, ha? Kau. Lihat apa yang kau lihat, benar-benar pecundang. Wajah yang cantik itu terbuang sia-sia hanya karena diadopsi oleh seorang pemulung. Setidaknya kau pilih janda kaya dong. Mau tidak, ikut denganku saja. Dia bermain hari Senin, Rabu, Jumat. Aku bermain hari Selasa, Kamis, Sabtu, hari Minggu. Apa kalian mau? Kalian ada apa? Sarung tangan. Nyonya muda, cepat bujuk tuan muda. Kita di negara ini, hukumnya ketat. Suamiku, kau tidak perlu turun tangan. Orang seperti ini, biar aku saja. Cepat Kalian bangun. pasangan Apa kau rendahan. keluar rumah tidak pakai otak? Sampai tidak mengenali Tuan Xiao? Apa kalian tahu kenapa Xiaohan dipanggil Tuan Han, bukan Tuan Xiao? Karena di keluarga Xiao hanya boleh ada satu Tuan Xiao. Yaitu dia, Xiao Ye. Apa? Suami si penjual ikan ini adalah Xiao Ye? Bagaimana mungkin? Benar atau bohong? Tuan Xiao, maafkan aku. Anda terlalu tampan dan terlalu muda. Aku tidak berani mengenali Anda. Seret dia keluar, jangan biarkan dia mengotori udara di sini. Satpam. Tuan Xiao, maafkan aku salah, mohon ampuni aku. Lepaskan aku, Tuan Xiao. Xiao Ye, mayat sepupu Anda, masih tergeletak di lantai. Xiao Feng sengaja membunuh. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Meskipun dia adalah wanita Anda, Xiao Ye, keluarga Xiao tidak boleh melindungi seorang pembunuh kan? Aku tidak membunuh. Ada saksi dan bukti lengkap, kau masih berani menyangkal? Siapa yang akan percaya omong kosongmu? Aku percaya. Siapa yang melakukan ini? Dia. Bagus sekali. Bagus sekali. Gunakan pulpen untuk memotong membran krikotiroid untuk jalan napas. Cerdas sekali. Posisi tusukannya juga sangat akurat. Kau juga seorang dokter ya? Dia tidak meleset. Aku baru saja jelas-jelas. Kau jelas-jelas sengaja mendorongku. Tapi aku tidak meleset, terkejut ya. Meskipun tubuhku bergoyang,
Kedua tanganku tetap stabil, seolah-olah sudah berlatih berkali-kali. Lalu kenapa dia bisa pingsan? Dia pasti basah. Berkat nona ini, yang dengan sigap menyelamatkan, nyawa pasien terselamatkan. Angkat dia. Ayo suami, aku menghasilkan uang hari ini. Aku traktir makan malatang. Sebagai karyawan Xiao Group, kalian malah mendengarkan hasutan orang rendahan dan tidak menghormati nyonya muda. Semuanya gaji dipotong setengah. Baik. Selamat jalan, Tuan Xiao. Selamat jalan, Nyonya Muda. Kau. Saluran napasmu terluka, sementara ini kau tidak bisa bicara. Kalau ada yang mau disampaikan, tulis saja. Perempuan jahat, kejam sekali, tidak segan membunuh. Suami, dia memaki-makiku. Jangan diselamatkan, cabut saja selangnya. Kau benar-benar tidak tahu diri. Kemarin tenggorokanmu tersumbat benda asing. Hampir saja kau kehilangan nyawa. Kakak ini yang menyelamatkan nyawa menyedihkanmu. Tapi kau malah menghinanya. Ilmu yang kau pelajari di sekolah sudah kau telan bulat-bulat. Wow, hebat sekali. Keren. Dia yang menyelamatkanku, dulu aku selalu mengejeknya dan mempersulitnya. Meskipun dia bajingan, tapi dokter tidak akan pernah melepaskan nyawa siapapun. Nada bicaranya, kenapa sama persis? Aku benar-benar pantas mati. Memang pantas mati. Orang sepertimu setelah disembuhkan pasti akan kembali memaki-maki. Apakah benar dia? Jika dia dulunya seorang dokter, kenapa dia membersihkan ikan di pasar swalayan? Benar juga, tanda di kakinya. Hei, apa yang sedang kau pikirkan? 1 miliar, perlihatkan kakimu. Kau gila, gratis. Kau brengsek. Semua pria tidak ada yang baik. Si bodoh Xiao Han, ternyata dia telah berbalik melawanku. Bukan hanya memblokirku, dia juga ingin membatalkan pernikahan denganku. Wu Qingqing, Xiao Ye, karena kalian tidak bermain secara jujur, jangan salahkan aku jika aku mengambil tindakan drastis. Bersiaplah untuk menerima hadiah besar yang telah aku siapkan. Tuan Muda, ini adalah daftar undangan untuk perayaan ulang tahun. Pesta koktail diadakan pada hari Minggu malam. Aku memesan gaun pesta untuk si macan kecil. Ingat untuk mengambilnya dan pastikan kau menyerahkannya sendiri padanya. Baik. Tuan Muda benar-benar mencintai Nyonya Muda, bahkan memilih sendiri pakaian untuknya. Tuan Xiao, ini semua adalah model adibusana edisi terbatas yang kami datangkan khusus untuk musim ini. Kami benar-benar kekurangan sosok yang bersinar seperti bintang, seperti istri Anda, Tuan. Belahan Cheongsam ini pas di paha, agar bisa melihat tanda lahir di kaki Xiao Feng. Aku ambil yang ini. Sebelum hari Minggu, siapkan 3 setelan untuk dipadukan, biar istriku yang memilih. Baik, Tuan Xiao. Maaf. Kakak, ingat, ya, malam ini tonton aku menari. Terima kasih. Benda ini, gaun pesta. Mari bersulang. Anggur ini enak sekali. Permisi sebentar. Bukankah Akun sudah mengirimkan gaunnya? Kenapa kau malah memakai mantel panjang? Suhu hari ini tidak rendah loh.
Apa yang kita adakan ini adalah jamuan makan malam formal. Tentu saja. Bos, kita lahir di bawah panji-panji merah, dibesarkan dengan angin musim semi. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Jika tidak, kita akan menyesal seumur hidup. Xiao Ye. Kau memanggilku apa? Suamiku, Bicaramu terlalu banyak, lepaskan. haruskah aku memakai gaun itu? Ya, tentu saja. Tambah uangnya. Akan kutambah. Ada kamera pengawas di atas kepalamu. Apa yang kau pakai? Macan kecil. Ini gaun yang kau suruh akun berikan padaku. Terima kasih. Bicara. Akun salah mengambil gaun. Ikut aku. Kakek Xiao, lihatlah. Dia mencoba merayu kakak Xiao Ye lagi. Ini adalah perjamuan yang begitu khidmat. Dia mengenakan pakaian seperti itu. Sudah kuduga dia bukan orang baik. Xia Xiaofeng itu hanya wanita serakah yang keluar dari daerah kumuh. Dia pernah menjual ikan dan memulung sampah. Paling pandai menggunakan trik untuk menggoda pria. Cucuku ini biasanya sangat tajam penglihatannya, pintar menilai orang. Tidak disangka dia malah terjebak oleh gadis tidak tahu diri ini. Ganti. Kau tidak mau keluar? Aku menunggumu. Tidak perlu. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan berbalik dan melihatmu berganti pakaian. Gaun baru yang dikirim tidak memiliki belahan samping, jadi aku tidak bisa melihat tanda di pahamu. Seharusnya aku memanfaatkan saat dia berganti pakaian untuk mengintip sedikit. Sudahlah, dia akan marah. Ada apa? Rambutku tersangkut. Sudah. Kepalaku pusing. Jangan pura-pura. Biarkan aku memelukmu selama 5 menit saja. Bulan depan aku kurangi 1 juta. Ada satu hal yang harus aku pastikan. Aku bukan sengaja. Aku ini pebisnis yang jujur. Kau sudah gila? Berani-beraninya mengambil keuntungan dari klien ayah? Gadis kecil mencium lalu kabur, kau anggap aku ini apa? Tentu saja tuan klien yang terhormat. Panggil aku apa? Suami. Kakek Xiao, apa kakek dengar? Tadi di dalam seperti ada suara. Seluruh aula perjamuan tidak bisa menemukan Xiao Ye dan gadis itu. Apakah jangan-jangan mereka bersembunyi di dalam sini? Aku memang mendambakanmu, tapi aku jelas tidak mampu membayar harga untuk tidur denganmu. Kau tidak akan memotong gaji. Kakak Xiao Ye, kau ada di dalam. Jika dia bukan wanita itu, apa yang akan kulakukan? Menceraikannya, meninggalkannya, atau mengakhiri kontrak? Pergi sana, lepaskan suamiku. Suami memang hebat. Aku mengerti suamiku. Ayo pergi suamiku. Suamiku, dia memarahiku. Aku ternyata sedikit enggan melepaskannya. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Wajahku ini bukan layar sentuh.
Keluar rumah tapi tidak tidur sekamar dengan istri. Mereka berdua ternyata di ruang perjamuan melakukan hal yang tak senonoh ini. Anak ini Xiao Ye, sejak kecil aku yang merawatnya. Dia sangat menjunjung etika dan norma keluarga. Pasti gadis bau itu yang telah merusaknya. Kakek, jangan marah. Aku akan mencoba mengetuk lagi. Kakek Xiao paling menjunjung tinggi etika keluarga. Kali ini pasti bisa mengusir Xia Xiaofeng yang tak tahu malu itu keluar dari keluarga Xiao. Minggir. Xiao Ye, apa yang sedang kau lakukan? Kakek, Xiao Ye, apa yang sedang kau lakukan? kakek, Kalian ini kenapa? hanya luka gores kecil. Xiao Feng membalutnya untukku. Benarkah? Benar, kakek. Biar kakek lihat, apakah lukanya parah? Tidak apa-apa, luka kecil. Xiao Feng khawatir. Dia memaksa untuk memberiku obat dan membalutnya. Makanya aku mencari tempat yang tenang ini. Jelas-jelas mau bercinta, tapi malah berpura-pura mengobati. Jika tidak melakukan apa-apa, sesuatu yang memalukan, tadi aku mengetuk pintu, kenapa kalian tidak berani membukanya? Bukan tidak berani, tapi tidak mau. Melihatmu saja sudah menyebalkan. Wajahmu menjengkelkan. Tidak tahu malu sama sekali. Padahal kau keluarga Huo, kenapa bisa sebodoh ini? Kalau aku tahu dari tadi, itu kakek yang ada di luar, aku pasti akan melakukan salto ke depan dan berputar 360 derajat untuk membuka pintu. Lihat gadis kecil ini, mulutnya manis sekali. Sayangnya bujuk rayuanmu ini tidak mempan bagiku. Trik rubah kecil yang sedang memancing di depan pemburu tua sepertiku ini. Kau masih sangat muda. Kakek, aku tidak begitu. Xiao Ye, ikut kakek ke ruang perjamuan. Kau sudah menghilang terlalu lama. Perhatikan sopan santun. Xiao Ye, kau dan Qing Qing ikut kakek duluan. Kau keluar 10 menit lagi. Ya, menarik sekali memang. Cantik sekali. Wah, dia putri dari keluarga siapa? Tidak tahu. Belum pernah lihat sebelumnya. Wajahnya, sikapnya, dia pasti seorang putri bangsawan dari keluarga terpandang. Dia berjalan ke arah Xiao Ye. Lihat, dia duduk bersama Xiao Ye. Jangan-jangan dia calon nyonya muda keluarga Xiao di masa depan? Pantas saja, keluarga Xiao dan Huo sudah lama memiliki janji pernikahan. Namun saat acara pertunangan itu Xiao Han, ternyata Xiao Ye sudah punya kekasih lain. Berdirilah. Kau tidak boleh duduk di kursi ini. Qing Qing, pergi dan duduklah di sana. Selama ada kakek, kursi di sebelah Xiao Ye. Pasti milikmu. Kakek, aku sudah menikah. Aku belum mati. Urusan pernikahanmu harus dengan persetujuanku baru bisa dianggap sah. Aku sudah menyukai anak ini, Qing Qing, sejak dia kecil. Meskipun sudah belasan tahun tidak bertemu, tapi dia adalah cucu menantu pilihanku. Ahan, kau tidak keberatan dengan yang kakek atur ini, kan? Tidak keberatan, kakek, karena Xiao Ye menikahi Huo Qingqing, berikan saja Xia Xiaofeng padaku. Bagaimanapun, lebih baik tetap di keluarga sendiri. Kau bermimpi. Ayah, gadis kecil, Xiao Feng, itu anak yang baik. Jangan memisahkan mereka. Kalian semua sudah berani melawan ya. Kalian ingin membuatku mati ya. Ayah, kau sakit. Dasar kakek gila. Dengar, coba dengar. Gadis ini berani memaki aku. Tidak kok, aku hanya menyatakan fakta, kakek. Kau punya penyakit jantung ya. Bagaimana kau tahu? Jari tabuh, wajah pucat, sesak napas mendadak, disertai sianosis pada bibir. Pembengkakan vena jugularis terlihat saat duduk. Kakek, kau memang punya penyakit jantung kan? Kenapa tidak segera dioperasi? Kondisi kesehatan kakek tidak baik, hanya bisa menjalani pengobatan konservatif. Sudah bertahun-tahun menjalani pemulihan di luar negeri. Di kota Suan dulu ada seorang dokter jenius yang bisa melakukan operasi utama. Sayang sekali. Dia sudah menghilang selama 3 tahun. Kenapa? Saat mendengar kalimat ini, kepalaku sakit, seolah ada sesuatu ingin melompat keluar dari otakku. Xiao Ye, aku semakin tidak suka dengan gadis ini. Sama sekali tidak tahu batasan. Besok, kau pergi ke kantor catatan sipil dengannya. Urus perceraian. Secepatnya, bawa Qing Qing menikah dan masuk ke rumah ini. Kakek, kalau kakek begitu mementingkan batasan, maka jangan ikut campur urusan pernikahanku. Kau bahkan tidak mau mendengarkan perkataanku lagi. Kau mau memberontak ya? Jangan lupa, siapa pewaris keluarga Xiao? Aku yang memutuskan. Kakek, lihatlah aku. Aku juga bermarga Xiao.
Kakak Xiao Ye, jangan lagi membuat kakek marah. Apa, kau mau menyerahkan perusahaan Xiao begitu saja? Xiao Ye, dengarkan kakek ya. Sudah saat seperti ini, apa lagi yang kau ragukan? Lagi pula kita kan palsu. Xiao Ye kau. Kau memanggilku apa? Suamiku. Apa yang kuinginkan? Akan kurai sendiri, tidak perlu diberikan, apalagi dilepaskan. Ini semua karena cucu yang aku ajar sendiri. Bagus sekali. Kakek Xiao, Anda baik-baik saja? Kakek, bangun. Kakek, tenangkan diri Anda. Aku akan meminta maaf atas nama Xiao Ye. Memang anakku kerja bagus. Jika ayahmu punya keberanian seperti ini saat itu, aku tidak akan harus menanggung penghinaan di keluarga Xiao selama bertahun-tahun. Apakah kau sedang mabuk? Xia Xiaofeng, kau adalah istri sahku. Jangan selalu ingin segera menjauhkan dirimu dari masalah, oke? Tapi kakekmu. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya peduli apa yang kau pikirkan. Kau. Apakah kau mulai menyukaiku? Kau tahu, wanita yang tidak aku sukai bahkan disentuh sedikit saja membuatku merasa jijik. Tapi kau berbeda. Aku ingin menyentuhmu setiap saat. Xiao Ye. Aku juga menyukaimu. Kau memanggilku apa? Suamiku. Panggil sekali lagi. Suamiku. Tuan muda, kakek Xiao membawa orang masuk ke kantor dan mengambil semua kontrak. Pertarungan bisnis yang canggih ini seringkali menggunakan cara yang paling sederhana. Lalu, termasuk milik Anda dan Nyonya muda. Apa? Lihatlah, ini cucu kesayanganku, putra kesayanganmu. Dia lebih memilih menikah palsu daripada memenuhi tanggung jawab perjodohan keluarga. Dia tidak tahu berterima kasih. Ini benar-benar mencoreng nama baik keluarga. Xiao Ye, Xiao Feng, kalian selama ini membohongi ibu. Maafkan kami. Kalau bukan karena kalian memaksaku menikah dengan dia, aku juga tidak akan melakukan ini. Kau mencari perempuan murahan yang gila harta. Itu sengaja untuk membuatku marah. Benar kan? Kau benar-benar membuatku kecewa. Akun, siapkan mobil. Baik. Ayah. Ayah, harap tenang. Xiao Ye, kalau kau tidak mau dengarkan kakek, kakek tidak akan berobat lagi. Ceraikan wanita itu dan nikahi King King. Atau aku akan membuatmu menyaksikan aku mati di depan matamu. Xiao Ye, kambuhnya kakek semakin parah. Jika tidak segera dioperasi, aku khawatir beliau tidak akan kuat menahannya. Selama dokter jenius dari Xuantian itu belum mati, meski harus mencari ke ujung dunia sekalipun, aku akan menemukannya. Dia tidak boleh terus menyelidikinya. Jika tidak, cepat atau lambat dia akan tahu bahwa Xia Xiaofeng adalah Huo Qingqing. Mulai hari ini, aku adalah Huo Qingqing. Dan semua milik keluarga Huo akan menjadi milikku. Xiao Feng.
Ternyata, kau yang melakukannya. Ayah, Dokter, ini ayah, Adikku sudah mati, kakek juga punya penyakit jantung. Mulai sekarang seluruh perusahaan Xiao akan berada di bawah kekuasaanku. ayah, apa Xiao Ye tidak akan membalas dendam dan menghabisi kita? Tenang saja, aku sudah punya rencana. Anak itu jika dibiarkan akan menjadi bencana. Perusahaan Xiao, pewaris masa depannya hanya kau. Terima kasih, ayah. Cepat, cepat, cepat. Cari di sana. Saat itu, aku kehilangan segalanya. Kupikir aku telah dibuang oleh seluruh dunia. Aku kehilangan semangat untuk hidup. Sampai dalam keadaan linglung, aku mendengar seseorang berkata kepadaku, "Jangan takut, aku akan selalu menemanimu." Xiao Feng, suaramu telah memberiku harapan dan keberanian yang besar. Barulah aku bisa bangkit kembali. Barulah aku bisa merebut kembali perusahaan Xiao. Kau sudah berjanji, akan selalu menemaniku. Aku lebih takut kehilanganmu daripada yang kau bayangkan. Xiao Feng, kau sudah sadar? Apa ada yang tidak nyaman? Kepalamu masih sakit? Siapa Xiao Feng? Kau ini siapa? Xiao Feng, ini aku. Kau adalah Xia Xiao Feng. Aku sama sekali tidak bermarga Xia. Margaku adalah Huo. Huo dari Huo Yuanjia. Aku adalah Huo Qingqing. Kau benar-benar tidak ingat aku sama sekali. Tolong jaga jarak. Aku tidak suka orang asing mendekat. Tolong minggir. Orang asing. Lihat, ini adalah surat nikah kita. Kau pikir dengan selembar dokumen palsu, kau bisa naik pangkat di keluarga Huo? Aku tidak pernah menghabiskan waktu dan energi untuk orang bodoh. Jaga jarak. Nyonya muda. Tuan muda, hari ini drama apa lagi yang kalian mainkan? Cari tahu tentang keluarga Huo, tentang Huo Qingqing. Kemewahan seluruh kota ini, seharusnya. Semuanya menjadi milikku. Ayah, ibu, putri kalian sudah kembali. Bodoh, Huo Qingqing, selama ini kau selalu membantuku. Kali ini bantu aku untuk terakhir kalinya. Mati saja kau. Nama yang dicuri, kehidupan yang dipertukarkan. Kau pikir dengan menghapus ingatanku, aku akan pasrah? Jiang Ying, apa yang kau utang padaku, aku ingin kau berlutut untuk mengembalikannya. Burung phoenix yang terbakar, itu untuk terlahir kembali. Xiao Ye, apa yang kau lakukan pada kakakku? Aku beritahu ya, jika terjadi sesuatu yang buruk pada kakakku, aku akan melawanmu mati-matian. Bagaimana kau menyiksa Xiao Feng? Mengapa dia terluka dan harus dirawat di rumah sakit? Nasib orang miskin juga penting. Apakah kau masih punya hati nurani? Aduh, putriku yang malang. Aku mohon padamu, kumohon berbaik hatilah, bebaskan dia. Besan, cepatlah bangun. Masalahnya tidak seperti yang kalian pikirkan. Apakah Xiao Feng anak kandung kalian? Apakah Xiao Feng anak kandung kalian? Bayi ini yang kandung. Betul, lebih dari anak kandung sendiri. Besan, Xiao Ye kami ini kepada Xiao Feng memiliki cinta yang sangat tulus. Ketulusannya tidak diragukan lagi. Sekarang dia amnesia dan ingin meninggalkan Xiao Ye kami. Amnesia lagi? Lagi?
Selagi kesabaranku masih tersisa, kalian sebaiknya mengatakan faktanya dengan jujur dan jelas. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Kalian bertiga bersekongkol untuk menindas tuan muda kami. Kau menarik kerah bajunya, dan kau menarik lengan bajunya, kau menarik celananya. Tuan muda, aku sudah menyelidiki Nyonya Muda. Dia sama sekali bukan anak kandung kalian. Kalian mengadopsinya 3 tahun lalu. Tuan muda itu cinta pada pandangan pertama, kepada Nyonya Muda. Dengan susah payah dia berhasil menikahi istrinya. Akhirnya kesabarannya membuahkan hasil, tetapi istrinya malah melupakannya. Sungguh lebih menyedihkan daripada nasib Dou. Kalian bertiga. Kau diam. Katanya, kau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Dengar-dengar, kau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Xiao Ye itu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Waktu itu, wajahnya merah seperti stroberi ini. Matanya seperti anggur ini, hitam dan bersinar. Kembalikan dia padaku. Dia, Xia Xiaofeng, hanya boneka yang amnesia. Seharusnya tidak pernah ada. Kenapa? Tuan Xiao, jangan-jangan kau benar-benar jatuh cinta pada penjual ikan dari permukiman kumuh itu? Hati tuan muda kami hampir hancur. Keluarga Xia, sebenarnya aku diculik oleh kalian, atau hanya dibohongi? Kami menemukanmu. 3 tahun lalu, kami mengantar ikan dengan mobil bak terbuka. Melewati kaki gunung. Kami menemukan seorang gadis yang jatuh dan amnesia. Ayah, Ibu, kalian pulang duluan saja. Xiao Dong, ingat, aku akan selalu menjadi kakakmu. Kak, jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik ya. Tuan muda. Xiao Ye, kau tidak apa-apa. Maaf, sudah kubilang, aku tidak suka orang asing mendekat. Tuan muda, aku tahu hati Anda sedang sakit sekarang. Jika benar-benar tidak bisa, pukul aku dan menangislah sepuasnya. Pergi. Mari kita bicarakan kerjasama ini, Xiao Ye. Katakan saja. 3 tahun lalu, orang tuaku meninggal, aku meninggalkan rumah sakit, dan kembali ke perusahaan Huo. Tapi semua orang penting di keluarga Huo telah diganti dengan orang kepercayaan lawan. Hanya mengandalkan kemampuanku sendiri, sulit untuk melawan mereka. Jadi, aku akan mempekerjakanmu untuk tetap menjadi suamiku, dan membantuku merebut kembali keluarga Huo. Kau, mempekerjakanku? Benar. Mulai sekarang, aku adalah klienmu. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu apa yang paling kau inginkan. Bukankah kau paling tidak suka orang asing mendekatimu? Demi kekuasaan, kau tidak ragu membiarkan orang asing mendekatimu. Apa yang sedang kau pikirkan? Operasi jantung kakekmu hanya aku yang bisa melakukannya. Menyelamatkan nyawa kakek, bukankah itu yang paling penting di pikiranmu sekarang? Lalu kenapa kau melepas kancing bajumu? Hanya karena panas, atau jangan-jangan Tuan Xiao sekarang hanya memikirkan istrinya, sampai melupakan penyakit kakek? Hei, Tuan muda, kabar baik. Dokter jenius itu
Setelah aku lakukan identifikasi, aku sudah memastikan identitasnya. Dia adalah nyonya muda kita. Dokter jenius itu menghilang 3 tahun lalu. Nyonya muda kehilangan ingatannya 3 tahun lalu. Garis waktunya pas. Baik, aku tahu. Tuan muda, apakah kau tidak terkejut, tidak menduga? Mulai sekarang, hal seperti ini, katakan lebih awal. Bagaimana? Sekarang kau percaya kan? Senang bekerja sama. Aku agak mengantuk, jauhi aku, agar tidak salah melukaimu. Aduh, kunci kamar tamu ini dirusak oleh pelayan. Malam-malam begini, kita tidak bisa mencari tukang untuk memperbaikinya. Kamar Xiaoye besar, menginap saja semalam di kamarnya. Baiklah. Suamiku. Tenang saja, semua yang telah hilang darimu, aku akan membantumu mendapatkannya kembali. Kondisi kakek Xiao sangat khusus, pembuluh darah dan sarafnya padat, tingkat kesulitannya sangat tinggi, resikonya juga sangat tinggi. Hanya ada satu kasus sukses di dunia, selain dokter jenius itu, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Siapa yang berani menjadi operator utama untuknya? Sungguh tidak masuk akal. Xiaoye, dari mana kau mendapatkan dokter bedah utama itu? Jangan-jangan kau ingin memalsukan malapraktik medis, mencelakakan kakek, lalu mengambil alih kekuasaan ya? Kau. Dasar bermulut kotor. Ini. Kakek, apa kakek percaya padaku? Aku sudah muak. Siapapun yang bisa mengoperasiku, aku akan memanggilnya ayah. Nyonya muda menjadi ayah bagi kakek. Astaga, pangkatnya jadi kacau. Siapkan untuk operasi. Aku harus bertemu dengan dokter bedah utama ini. Kalian pasti ditipu. Aku akan membongkar kebohongannya secara langsung dan merobek wajah palsunya. Lauli, kau teriak-teriak apa? 3 tahun tidak bertemu. Temperamenmu tampaknya meningkat pesat, ya? Ternyata itu Anda. Dokter Huo, Anda menghilang 3 tahun, dunia medis terasa gelap gulita. Kemana saja Anda? Aku sangat merindukan Anda. Dialah satu-satunya di dunia, dokter bedah utama dari kasus sukses itu. Aku tahu. Lepaskan dulu tanganmu darinya. Dokter Huo, bisakah aku sekali lagi menjadi asisten Anda? Masuklah. Selamat Tuan Xiao, operasinya sangat berhasil, tanda-tanda vital Tuan besar stabil, semua indikator berada dalam batas normal. Selanjutnya akan dipindahkan ke ruang pemantauan untuk diobservasi selama 24 jam. Terima kasih. Xiao Feng. Xiao Feng. Dokter, ada apa dengannya? Tidak apa-apa, dia kelelahan. Operasi ini berlangsung selama 10 jam, Dokter Huo sama sekali tidak beristirahat. Xiaoye, cepat bawa dia pulang untuk tidur nyenyak, biar aku saja yang menjaganya di sini. Cepat pergi. Baik. Apa? Kau bilang operasi Tuan Xiao dipimpin oleh Xiao Feng? Ya, aku melihatnya sendiri. Dia sudah mengingatnya. Dia sudah mengingat semuanya. Segala sesuatu yang kuperoleh dengan susah payah, sama sekali tidak boleh kuserahkan begitu saja kepada orang lain. Walking King, kau harus benar-benar menghilang. Suamiku. Suamiku, peluk aku. Suamiku, peluk aku.
Tuan muda. Itu, kakek dari keluarga Huo mengirimkan undangan, mengundang tuan muda dan nyonya muda untuk menghadiri pesta makan malam di kediaman lama keluarga Huo. Pergi. Baik. Kediaman lama keluarga Huo? Aku ingin kembali ke kediaman lama itu. Kakak Han, apakah aku cantik malam ini? Cantik, cantik. Meskipun keluarga Xiao selalu ingin aku menikah dengan Xiao Ye. Tapi selama ini, hati orang ini hanya untukmu. Selama kau menjadi pemimpin keluarga Xiao, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Lalu, apakah Xiao Ye dan Xia Xiaofeng ini benar-benar akan datang? Jika janji di tempat lain, dia mungkin tidak akan datang. Tapi ke kediaman lama keluarga Huo, dia pasti akan datang. Apakah itu mereka berdua? Lihat, lihat, Mereka semua datang. lihat. Cantik Siapa sekali. Itu Tuan Xiao. Siapa yang di sampingnya? Selama kau hilang ingatan, karena terlalu banyak makan gulali, kau hampir mati. Dia berani meracuni gulali. Dia memasukkan banyak mangga ke dalam gulali itu. Akun. Nyonya muda. Cepat, cepat coba. Gulali yang kubuat sendiri, dijamin bersih dan higienis. Wajah keluarga Xiao, kau permalukan semua. Cepat bereskan dirimu, kau terlihat seperti baru keluar dari sarang laba-laba. Ikut aku. Kenapa kau lagi? Apa aku mengenalmu? Cih, dasar wanita murahan yang biasa membersihkan ikan. Kau datang lagi ke pesta untuk numpang makan dan minum gratis? Jika orang tuamu tidak mendidikmu, biar aku yang menamparmu. Kau ini, dasar wanita jalang kecil. Kau lebih jalang. Kenapa kau memukul orang? Kau pantas dipukul. Kau tahu siapa aku? Tidak. Atur orangmu. Apa dia layak? Dia pikir dia pantas? Pukul mereka, tapi jangan pukul aku ya. Pukul 5, gratis 1. Di rumah aku masih membiarkan orang lain menindas. Kau ini siapa sebenarnya? Kau yang cuma penjual ikan, beraninya kau melawan 4 keluarga besar kami? Mau memukul ya pukul saja. Memukul orang harus menanyakan identitasmu dulu. Kau, siapa sebenarnya orang di belakangmu? Nyonya ini adalah milik Tuan Xiao. Astaga, sungguh tidak kenal maka tidak sayang. Aku dan Nyonya Xiao juga pernah bertemu sekali. Berani-beraninya mengganggu Nyonya Xiao. Apa nyonya muda kami mengizinkanmu pergi? Dia bernama Jiang Ying. Dia adalah putri tukang kebun Jiang dari keluarga Huo. Dulu aku menganggap dia sebagai teman yang paling aku percayai, tetapi dia malah memanfaatkan kepercayaan aku, menggantikan posisi aku dan mengkhianati aku. Tahukah kau, seekor serangga, momen paling berharga untuk dilihat adalah saat diinjak di bawah kaki. Lihat. Lihat apa? Masih mau lari? Hadiah dari tuan muda aku ini. Bukan cuman harus kau terima, kau juga harus bilang terima kasih. Lepaskan aku, Tuan Jiang. Ini dia. Siapa ini? Ying Ying. Ying Ying, ayah akhirnya bertemu denganmu. Ying Ying. Ibu sangat merindukanmu. Apa hubungan mereka sebenarnya?
Apa yang dikatakan dua orang desa itu? Sepertinya mereka memanggilnya anak, mengaku sebagai ayah dan ibunya. Bukankah dia nona muda keluarga Huo? Ying. Security, security. Mereka penipu, ya? Dari mana dua orang udik ini menyelinap masuk? Cepat usir mereka. Ying, coba katakan. Kenapa dia memperlakukan orang tuanya seperti itu? Apa kau yang mencelakai nona muda itu? Katakan yang sebenarnya. Ying, keluarga Huo sudah sangat baik pada kita. Kau harus punya hati nurani. Ying. Situasinya jadi sangat memalukan. Ying. Aku sama sekali tidak mengenal kalian. Kenapa kalian belum mengusir mereka? Cepat pulang bersama ibu. Pulang denganku. Ying. Ayo, Pulang bersama ibu. Kita keluar dulu. lepaskan aku. Sedang apa ini? Ying, lepaskan aku. Silsilah keluarga dana gelap keturunan Huo, tersembunyi di lapisan tersembunyi di rak buku. Rahasia ini, hanya pewaris keturunan Huo yang boleh mengetahuinya. Orang lain tidak ada yang tahu. Silsilah ini, hanya mata dari pewaris turun-temurun keluarga Huo yang bisa mengaktifkannya. Kakekku, ayahku, dan sekarang giliranku. Huo Qingqing, aku sudah tahu. Setelah kau mendapatkan ingatanmu kembali, kau pasti akan kembali ke rumah lama keluarga Huo untuk mencari bukti. Ayo, cepat. Ada maling di ruang baca. Tangkap mereka. Ambil kembali barang curian itu. Baik. Huo Qingqing, inilah yang namanya jebakan. 36 siasat perang. Bukankah kau yang mengajariku? Sebaiknya kita keluar dari sini. Apa yang terjadi? Masuk dan lihatlah. Aneh, kenapa tiba-tiba mati lampu? Pasti ada orang yang datang. Cari dengan teliti. Ayo. Jangan bergerak. Maaf, aku tidak suka orang lain mendekatiku. Sepertinya dia kabur lewat jendela. Cepat, cari orang untuk memperbaiki listrik dulu. Apa yang kau simpan di saku? Itu menusuk pinggangku. Ini adalah buku kesukaan ayahku sebelum meninggal. Aku juga suka buku ini. Bau apa ini? Ini alkohol. Minuman keras berkonsentrasi tinggi yang dituang di atas es kering, alkohol akan menguap. Setelah menghirup gas alkohol, gas itu akan langsung masuk ke aliran darah melalui paru-paru. Hal ini akan menyebabkan mabuk dengan cepat. Di ruang tertutup, jika konsentrasi gas alkoholnya cukup tinggi, mungkin akan terjadi ledakan cepat. Bahkan jika kita diselamatkan, kita hanya akan mati karena kebakaran yang disebabkan oleh keracunan alkohol berlebihan. Ayo pergi. Bahkan kalian benar semua. Sayang sekali, setelah malam ini berlalu, dunia akan kehilangan dua orang pintar. Kalian berdua, berpesta miras dan mabuk-mabukan di pesta keluarga Huo, membakar habis rumah lama keluarga Huo. Semua bukti ikut menghilang, dan keluarga Xiao masih harus membayar ganti rugi kerugianku. Sekarang, silsilah keluarga Huo yang berbalut emas hitam ada di tanganku. Selama Huo Qingqing mati dan bola matanya dicungkil, aku tetap bisa membuka kuncinya. Lempar mereka berdua ke dalam sana dan bakar mereka hidup-hidup. Ying, ayah dan ibu tahu kami salah. Biarkan kami kembali ya. Setelah ini kami tidak akan berani mengganggumu lagi. Baiklah. Ying,
Aku ini ibu kandungmu. Sejak kecil aku sangat menyayangimu. Kalian adalah batu sandungan di jalan kesuksesanku. Kalian adalah kecoa busuk yang menarikku kembali ke rawa-rawa. Hanya jika kalian berdua menghilang, aku baru bisa tenang di posisi putri keluarga Huo. Xiao Ye, metabolisme dan dekomposisi alkohol itu lambat. Janji padaku, kalau sebentar lagi aku bertingkah aneh karena mabuk, kau harus membuatku pingsan. Bertingkah aneh? Kenapa mau menciumku? Apakah maksudnya seperti yang kupahami? Xiao Ye, aku suka kau. Kau memanggilku apa? Suamiku. Cium lagi sekali, buktikan. Macan kecil, kalau kau seperti ini, aku jadi tidak rela membiarkanmu pergi. Akun, lakukan. Mengerti. 5 menit lagi. Kadar sudah tercapai. Saklar kendali jarak jauh, biarkan percikan api listrik menyalakan udara. Boom. Kematian semua tamu VIP harus dibebankan pada keluarga Xiao. Mereka semua gila ya, mengapa kalian semua menatapku? Sekarang silsilah emas hitam keluarga Huo ada di tanganku. Begitu Huo Qingqing mati, dan aku mencungkil bola matanya, aku masih bisa segera membuka kuncinya. Cepat matikan itu. Baik. Tidak ada yang bisa mematikannya, dan tidak ada yang boleh mencoba mematikannya. Huo Qingqing, tegakkan punggungmu. Musuhmu sedang memperhatikan. Ying, ayah tahu ayah salah. Ying, aku ini ibu kandungmu. Sejak kecil aku sangat menyayangimu seperti belahan jiwaku. Kalian berdua adalah batu sandungan dalam jalan kesuksesanku. Kalian adalah serangga busuk yang menarikku kembali ke lumpur. Hanya jika kalian berdua menghilang, aku bisa mendapatkan posisi sebagai putri tunggal keluarga Huo. 5 menit lagi, konsentrasinya mencapai batas sakelar jarak jauh, biar percikan listrik menyulut udara. Kematian semua tamu terhormat ini akan ditimpakan sepenuhnya pada keluarga Xiao. Orang gila ini berpura-pura menjadi putri tunggal keluarga Huo dan ingin meledakkan kita sampai mati. Jangan-jangan akan benar-benar terjadi kecelakaan. Semuanya, tenanglah. Ini rumahku, rumah Huo Qingqing. Aku menjamin atas nama grup Huo, semua tidak akan terjadi kecelakaan. Semua sudah terkendali. Jangan khawatir, rencana Jiang Ying sudah kuberitahukan kepada Nona Huo sejak lama. Bahkan kau mengkhianatiku. Aku hanya mata keranjang, bukan bodoh. Urusan merebut kekuasaan dan menggulingkan orang, ayahku sudah membuatku menderita karenanya. Kau pikir aku akan termakan oleh tipuanmu lagi? Kau jelas-jelas sudah berjanji padaku. Dulu kau merayuku dengan menyamar sebagai adik iparku. Aku bisa menikmati semuanya. Masa kau percaya kata-kata dari orang bejat sepertiku? Wanita yang kutiduri, jumlahnya tidak 100 namun pasti 80. Tapi yang menyelamatkanku hanya 1 orang. Aku bersumpah akan setia pada Niohuru Huo, Huo Qingqing. Kau. Pesta malam ini adalah untuk secara resmi mengumumkan kepada semua orang, Huo Qingqing yang asli adalah istriku. Tidak, jangan dengarkan dia omong kosong. Aku punya silsilah keluarga emas hitam keluarga Huo. Aku yang adalah Huo Qingqing yang asli. Membohongimu, Jiang Ying. Sama sekali tidak ada silsilah keluarga emas hitam. Itu semua untuk membuatmu menunjukkan jati dirimu. Bagaimana mungkin? Itu jelas-jelas ada di dalam kompartemen rahasia. Itu adalah catatan pertumbuhanku. Orang tuaku menyimpannya, bukan demi kepentingan keluarga, melainkan demi cinta. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Ayah, ibu, aku tidak membuat kalian kecewa.
Aku telah menjaga keluarga Huo. Jiang Ying, aku sudah menelepon polisi. Jaring hukum itu luas. Kau tidak akan bisa lari dari hukuman keadilan. Perempuan jahat, aku tamat. Kau juga tidak akan pernah tenang. Aku membayangkan wanita jahat ini. Hampir saja menjadi nyonya muda. Aku pasti akan mimpi buruk saat tidur di malam hari. Biarkan dia bernapas sedikit, biarkan dia menerima penghakiman yang adil. Bawa dia pergi. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Semuanya. Dulu aku kehilangan segalanya. Sekarang aku mengambilnya kembali semua. Bukan untuk menyombongkan apapun, tetapi aku ingin memberitahu mereka yang mengalami ketidakadilan bahwa apa yang menjadi milikmu harus diambil kembali dengan bermartabat. Silakan nikmati jamuan makan malam ini. Mulai besok, perusahaan Huo akan membuka lembaran baru. Tuan muda, lihat nyonya muda itu, bukankah dia terlihat sedikit seperti orang yang memanfaatkan kekuasaan orang lain? Biarkan dia bersenang-senang. Biarkan dia bertingkah liar. Aku suka melihatnya. Xiao Ye. Kau sudah sangat lelah. Kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Aku akan membawamu pulang. Panas sekali. Tolong aku. Kau mau aku bantu bagaimana? Sekarang dalam tubuhmu, setengah darahmu adalah alkohol. Bantu saja, bagaimanapun caranya. Panggil aku apa? Suamiku. Apa kau menyukaiku? Suka. Apa kau mencintaiku? Tidak perlu bicara, aku sudah merasakannya. Huo Qingqing malam tadi, kau yang memaksaku. Panas sekali, tolong aku. Sial, aku minum terlalu banyak. Maafkan aku, Xiao Ye. Kau memanggilku apa? Tuan Xiao. Aku harus membangkitkan kembali keluarga Huo. Aku tidak bisa terlalu larut dalam urusan cinta. Aku sudah banyak mengganggu selama ini. Aku pergi dulu. Xiao Feng tidak, Qingqing. Apakah kau tidak nyaman tinggal di sini? Atau makanannya tidak cocok di lidahmu? Katakan padaku apa yang kurang baik, aku akan memperbaikinya. Tidak, Anda adalah mertua terbaik. Hanya saja aku tidak punya keberuntungan. Hubunganku dengannya hanyalah pernikahan kontrak. Sekarang setelah semua sudah selesai, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Dasar istri tidak tahu diri, kau juga harus angkat kaki dari sini. Aku baru saja melihat Qingqing pergi sambil mendorong koper. Ada apa ini? Aku sudah tahu semua yang terjadi pada Qingqing. Menantu cucu aku ini sungguh menyedihkan. Kalau kau tidak berhasil membawa Qingqing kembali,
Posisi sebagai pewaris grup Xiao, lupakan saja. Kakek bisa mempertimbangkan aku juga bermarga Xiao. Aku sudah lama muak melihat kalian para penjilat bodoh. Omong kosong, aku setia pada keluarga Huo. Kau masih berani bicara. Saat penipu itu muncul tahun itu, kau yang pertama mendekat untuk menjilat. Tidak, jangan bicara sembarangan. Apa yang ingin dia lakukan? Ponsel jatuh, ambilkan. Semuanya, selama 3 tahun meninggalkan keluarga Huo. Aku hanya mempelajari satu hal apa yang tidak bisa menjatuhkanmu, akhirnya akan menjadi kartu trufmu. Sekarang, aku secara resmi mengumumkan 3 hal. Pertama, mengambil kembali semua aset yang dialihkan. Kedua, membangun kembali dewan direksi. Ketiga, mulai hari ini, grup Huo hanya berbicara tentang kekuatan, bukan pengampunan. Rapat dibubarkan. Gawat, grup Xiao sedang menghadapi masalah besar. Grup Xiao mengganti penerus. Xiao Han menjadi penguasa. Xiao Ye dibuat buta olehnya. Celaka, Nyonya Huo. Sepertinya kita menabrak seseorang. Xiao Ye? Terima kasih telah menampungku. Tinggallah di rumah Huo dengan tenang, Xiao Han tidak akan berani berbuat apa-apa padamu. Aku anggap saja aku baru menemukan kucing liar. Kau, bisa mandi sendiri? Aku bisa coba. Biar aku saja. Kemejamu sudah kukeringkan. Besok aku akan membelikanmu piyama baru. Maaf sudah merepotkanmu. Mulai sekarang, kau bukan lagi Tuan Xiao, tapi kucing liar yang kuadopsi. Sekarang kupanggil kau si macan kecil. Apakah aku kucing macan tutul? Ini kamarku, sangat bersih. Tidurlah dulu. Jangan pergi. Biarkan aku membalas budimu. Bagaimana kau akan membalas budiku? Kau sudah menampungku, aku pasti akan melayanimu dengan baik. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Kalau begitu, kita lanjutkan besok. Ada apa dengannya? Mungkinkah kebutaan justru meningkatkan fungsi tertentu? Halo Tuan Muda, bagaimana strategi berpura-pura buta? Aku sudah tinggal di sini, tapi dia masih sangat dingin padaku. Dia menjaga jarak. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Saat ini Nyonya Muda adalah wanita kaya. Wanita kaya umumnya menyukai pria yang lembut dan penurut. Lembut? Penurut? Pria penurut. Aku pergi ke kantor ya. Kalau ada apa-apa telepon aku. Aku akan dengan sabar menunggumu kembali. Tuan Muda.
Ini benar-benar berguna. Nyonya muda sudah tidak mau lagi dengan Anda hanya bisa pasrah. Kalau tidak bisa bicara, pergi sana. Tuan muda, bagaimana kalau kita lihat dulu apa yang dia unggah di media sosialnya. Aku bantu Anda memeriksanya. Jagung buah yang muda rasanya lebih enak. Dia menganggap Anda sudah tua. Dibandingkan dengan masa lalu, masa depan lebih layak dinanti. Dia ingin bercerai. Aku suka angin malam yang nyaman dan jiwa yang bebas. Aku suka lampu di dekatku dan bintang di kejauhan. Dia ingin mencari 4 kekasih. Lalu kenapa kau masih berdiri di sini? Segera pergi ke grup Huo, awasi Huo King King. Jika ada pria di dekatnya, segera laporkan kepadaku. Baik. Baguslah, aku tahu aku juga merindukanmu. Kalau begitu, malam ini kita makan bersama ya. Kebetulan aku membelikanmu dasi. Akan kubawakan untukmu. Hei, Tuan Muda. Gawat, Nyonya Muda mengajak pria lain makan dan bahkan membelikannya dasi. Halo, aku tidak akan pulang untuk makan malam ini. Baik. Aku mengerti. Kalau begitu, pulanglah lebih awal ya. Makanan di luar seenak apapun, tetap tidak sebersih dan seaman makanan di rumah. Saat kau makan dengan orang lain, kau harus mengambil tindakan pencegahan keamanan ya. Maksudku, kau harus hati-hati. Harus waspada, harus berhati-hati. Kenapa kau terus mengingatkanku untuk menjaga keselamatan? Apa kau menanam ranjau di jalan menuju hotel? Tidak, aku hanya... Sudahlah, kita bicarakan lagi setelah aku pulang. Kali ini, tidak ada aku yang mengantarmu pulang. Biar kali ini aku yang menunggumu pulang. Hanya orang bodoh yang menunggu di sana. Apapun yang diinginkan Xiao Ye, dia selalu mengambilnya sendiri. Tuan Muda, aku sudah mengumpulkan semua orang. Hari ini kita harus menghajar mati pria liar itu untuk memulihkan kehormatan Tuan Muda. Menurutmu, Nyonya Muda kita ini, padahal sudah jelas ketahuan selingkuh, tapi Tuan Muda kita masih saja tidak tega bersikap keras padanya. Aduh, menurutmu itu namanya apa? Bucin. Dasar otak udang. Ini namanya cinta sejati. Makan dengan pria lain, apa begitu menyenangkan? Apa terlihat bagus? Sini. Kenapa kau membiarkan wanita membantumu mengikat dasi? Karena kau tidak menginginkan tanganmu, biar aku yang membantumu. Sia Xiaodong. Kakak ipar. Banyak lalat di sini. Istriku, apa kau ada? Kenapa kau kemari? Duduk sini. Sini. Aku tidak sengaja memecahkan mangkuk di rumah. Aku terlalu lapar. Aku langsung mencarimu tanpa makan. Maafkan aku, istriku. Aku merepotkanmu lagi. Kasihan sekali kakak ipar. Sini, minumlah sup ayam ini. Baik, terima kasih. Kakak ipar kau baik-baik saja? Xiaodong, kenapa kau mengganggunya? Bukan aku. Kak, aku. Tuan Muda melompat ke Danau Barat. Semua orang di kota Hangzhou bisa minum Longjing. Sini. Kak, aku juga punya hadiah untukmu. Ada apa denganmu? Bukannya dia tidak bisa melihat, jangan-jangan dia pura-pura buta? Xiao Feng, hadiah apa yang dia berikan padamu? Xiaodong, mengapa kau memberiku ini? Kak, kau keluar sebentar. Aku akan menjelaskan dengan detail. Kalau begitu, tunggu aku sebentar ya. Baik. Dia benar-benar menganggapku tua. Ternyata dia malah kabur bersama adik lelaki manis yang tidak memiliki hubungan darah. Gawat, jika Tuan Muda menunjukkan ekspresi ini, anak itu akan celaka.
Aku rasa kau ingin dipukuli, melakukan hal-hal selera rendah seperti ini. Apa kakakmu ini orang seperti itu? Astaga, Kak. Lihat ukuran yang benar. Ini untuk pria. Benar, aku memang orang seperti itu. Pokoknya, kakak ipar tidak bisa melihat. Malam ini, biarkan dia diam-diam memakai ini. Betapa serunya. Bagus, kau benar-benar berbakti sekali. Tuan muda. Kakak ipar. Oh, kakak ipar. Tuan muda. Hentikan. Tuan muda jangan Hentikan. berkelahi. Tuan muda. Hentikan kakak ipar. Kakak ipar. Aku akan membunuh sampah yang mengincar kakak perempuannya sendiri ini. Tidak ada hubungan darah, lalu boleh merebut istri orang lain begitu saja? Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kau ingin aku berhenti? Tidak mungkin. Suamiku? Suamiku? Kau memanggilku apa? Suamiku? Kau sudah mengingatnya. Kau tidak berpura-pura buta lagi? Kau sengaja melakukannya. Mata kakakku kemasukan debu, jadi aku membantunya melihat. Tapi entah mengapa aku malah dipukuli. 1 pukulan 1 miliar. Terima kasih kakak ipar. Kakak ipar yang paling keren. Semoga kalian langgeng sampai tua dan cepat diberi keturunan. Istriku, meninggalkanmu dan melepaskanmu. Aku tidak bisa melakukannya. Aku melakukan ini karena aku terlalu mencintaimu. Sehingga aku menggunakan pura-pura buta yang canggung ini untuk mendekatimu. Maafkan aku, istriku, aku salah. Biarkan aku masuk. Sudah ganti. Kucing macan tutul kecil. Apakah kau masih ingat apa yang kau katakan kepadaku malam itu saat kau mabuk? Ingat, aku berkata kepadamu, ada banyak bintang di langit, bulannya sangat bundar, dan mawar di taman sangat harum. Sepertinya, kau sama sekali tidak ingat bahwa kau pernah berkata, kau menyukaiku. Itu yang kukatakan saat sadar.